Ini sahabat saya Putu, namanya Putu sahabatku. Mungkin di Rusia tidak ada Putu, tapi di Bali ada Putu sekarang. Sudah ada. Saya berharap nanti di Rusia juga ada Puro. Om Swastiastu. Om Awi Genam Astu Namo Sidaya. Sahabat, hari ini kembali aku ingin bercerita, berbagi cerita dengan sahabat semua. Salam buat sahabatku milenial, sahabat muda, saudaraku, sahabat spiritual tentunya. Aku sangat berbahagia hari ini karena aku ingin berbagi tentang sebuah cerita tentang sahabatku yang ada di mancanegara, di luar negeri. Aku banyak sekali punya sahabat yang ada di luar negeri. Di Kolombia, Melissa Sherma, di California, Richie Ricard, di Jepang, Gecko, dan yang satu ini ada temanku dari Rusia. Beliau masih muda. Karena apa? Di saat aku bertemu dengan beliau, pas hari itu purnama, aku menjalankan satu upacara. Beliau datang mendekat padaku. Lalu apa yang dia ceritakan? Dia mengaku dirinya adalah orang Hindu. Dia mengaku, bahkan dia memperlihatkan simbol Hindu yang ada di bajunya. Dia bilang, Swastiastu Jero, Swastiastu, saya orang Hindu katanya. Dia bilang dia sudah mesudawidani. Nah, apa mesudawidani itu? Sebuah proses dari orang yang di luar keyakinan, orang yang lain bangsa. Dia berproses masuk keyakinan Hindu. Di sana disaksikan oleh aparat adat, disaksikan oleh aparat adat dan pemerintah. Kemudian yang paling unik, dipukulin sebuah kentongan di Pura Balai Agung, di Pura Desa. Itu menandakan bahwa dia mempermaklumkan diri bahwa dia seorang Hindu. Itulah keunikan dari kami sebagai umat Hindu. Karena apa? Kami tidak pernah berkoar-koar. Kami tidak pernah mengundang. Kami tidak pernah mengajak untuk sahabat-sahabat baik di luar negeri, dimanapun, untuk meyakini keyakinan kami. Karena kami percaya keyakinan itulah tidak boleh dipaksakan. Keyakinan itu tidak boleh dipelajari. Tapi keyakinan itulah lahir dari hati nurani, dari jiwa yang sangat murni, sahabat. Makanya kami sebagai umat Hindu, kami hanya bisa menunggu tanpa harus memasang iklan. Itulah keunikan kami. Sahabatku, sempat aku berbincang dengan Jero Putu
dari tanah Rusia. Mereka meyakini, bahkan mereka ikut andil bersama kami kemana arah kami memuja, mengharapkan suatu keselamatan, di mana kami mendatangi rumah-rumah perahyangan beliau sesunan penembahan kami, Tuhan Yang Maha Esa, Ide Sang Yang Widiwasa. Oke sahabat, aku ingin berbagi sama kalian. Inilah videonya. Kalian simak. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Buddhaya. Sahabat, hari ini pas purnama ke-7, aku ketemu dengan sahabat dari Rusia. Siapa namanya? Putu Ilya. Putu Elia. Nah, beliau kebetulan tinggal di Ubud. Di Ubud, di Bali. Dan kebetulan beliau bersama teman saya di Rumei yang ada di Puncak Rangde. Nah, beliau lah yang nunjuk. Sahabat, ini membuktikan bahwa Bali sangat religius. Aku ingin berbagi dengan kalian tentang religius Bali, jenius Bali, kearifan lokal Bali, dan budaya Bali. Sahabat, kemarin aku telah berbagi dengan kalian. Kemarin aku ketemu dengan sahabat kita dari Belanda yang namanya John Berger sama Peter. Dia datang dari Belanda ke Bali, ingin mencoba bagaimana kekuatan Bali yang sebenarnya. Akhirnya aku ajak di Tito Pingit di Gunung Agung, dan beliau kerawhan. Yang unik lagi, ini teman dari Rusia. Beliau datang ke Bali, betul-betul memahami, ingin tahu tentang budaya Bali, tentang religius Bali, tentang kearifan lokal Bali. Itulah jenius Bali. Ini sahabat saya Putu, namanya Putu sahabatku. Mungkin di Rusia tidak ada Putu, tapi di Bali ada Putu sekarang. Sudah ada. Saya berharap nanti di Rusia juga ada Puro. Beliau sangat bercita-cita untuk nantinya di Rusia mendirikan sebuah pura. Siapa tahu beliau nanti bisa belajar tentang budaya Bali, mungkin tentang sejarah Bali, tentang mantra-mantra yang ada di Bali, menyatukannya. Kita sangat berbahagia hari ini. Salam dulu ya. Putu, kalau di Bali bilang jerot lah, panggilan daripada penghormatan buat Putu. Saya panggil sekarang Jero Putu. Jero Putu dengan atribut seperti ini, dengan pakai udang dan dengan penuh keyakinan. Bagaimana menurut Jero Putu tentang tanah Bali ini? Bagaimana Jero Putu bisa ketemu dengan teman saya Jero Mei yang ada di Puncak Rangde? Oh, ini selanjutnya, sebentar. Ini sulit cara datang. Mungkin 1 tahun yang lalu saya pertama kali datang ke Puncak Bukit Rangda ke upacara Kuningan. Pas Kuningan ya. Iya, karena saya sebelum itu cari tentang tradisi Bali, tentang tidak hanya Bali, semua Indonesia, tentang kuntilanak, tentang kuntilanak, tentang Ratu Niang, tentang Ratu Kidul juga. Kanjeng Ibu Ratu. Ya, satu orang memberikan ke saya tradisi pakaian dan menunjukkan di map, kamu harus pergi ke sini malam.
И saya pergi sendiri pakai mobil, tidak mengerti di mana saya, di dalam hutan. Nanti saya datang, di sana ada sangat besar upacara dengan rangda, 3 rangda di sana, di puncak Bukit Rangda. Setelah ini saya harus tahu tentang ini lebih banyak. Dan nanti saya mulai belajar, semua bertemu orang, bertemu master, bertemu mangku. Dan nanti saya dapat Sudavidani, membuat Sudavidani. Dan sekarang saya orang Hindu, sudah 1,5 tahun. Ya, latihan ini. Sahabat, bagaimana teman kita dari dua negara, dari luar negeri, ingin mempelajari kekuatan Hindu yang ada di Bali. Dan bahkan beliau, Jero Putu, sudah Mesudawidani. Sekarang beliau mengaku Hindu. Dan kita sangat berterima. Karena apa? Karena orang Bali, orang Hindu, tidak ada menginginkan, hai saudara, ayo masuk Hindu. Tidak ada begitu. Orang Bali, orang Hindu hanya menunggu keyakinan seseorang untuk ikut mendalami tentang Hindu. Itu yang luar biasa. Bukan mengajak, bukan memanggil, bukan dengan iklan. Kita di Bali hanya menunggu. Nah, tadi dibilang bahwa ingin melihat kuntilanak, melihat Ratu Niang, melihat sarwa memedi gamang jim dengan. Nah, apakah Anda sudah pernah merasakan tentang itu, sahabat? Saya tidak bisa menjelaskan karena ini merasakan di dalam saya tidak bisa menjelaskan. Tapi saya setiap kali datang ke upacara seperti ini. Dan selanjutnya hari depan saya dapat inspirasi baru. Saya sangat senang. Saya tidak bisa menjelaskan. Ya, artinya begini. Di Bali itu semua mencari rasa. Ya, rasa yang Anda rasakan. Banyak power yang Anda rasakan. Anda merasakan banyak power. Anda merasakan Ratu Niang ada di sini. Anda merasakan Ratu Ibu Sakti, Ratu Ibu Kidul ada di sini. Nah, itu rasa. Ya, rasa yang seperti tenaga dalam. Ya. Nah, itulah sahabatku. Kita merasa cukup bangga mendengar pengakuan dari sahabat saya dari Rusia, Jero Putu. Kemarin ketemu dengan Jero Jim Berger dan Jero Peter dari Belanda. Sekarang kita ketemu dengan orang Rusia. Terima kasih. Ya, semua. Iya. Sahabatku, Ibu, saya punya teman yang sangat akrab. Jadi beliau kuanggap saudara, beliau kuanggap adik. Nah, ini Jero Mei, beliau adalah Ngaturangaya sebagai baktenya Ide Ratu Ayu, Ide Ratu Biang Sakti di Puncak Rangda. Kami sudah dari dulu, mungkin puluhan tahun kami telah berjumpa dengan beliau. Kami tetap jalan bersama, bergandengan tangan untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Nuntun sahabat-sahabat, nuntun sembeton-sembeton, bahkan nuntun orang dari luar negeri. Sangat aneh bukan? Sahabat, aku ingin bertanya dengan beliau, ya, mungkin dapat menambah wawasan Anda tentang kehidupan Bali. Swastiastu, bro. Swastiastu. Bro, saya mau bertanya. Saya sebenarnya merasa terpanggil untuk menanyakan hal itu karena apa? Di satu sisi juga saya merasa bangga karena sosok orang dari luar negeri, dari Rusia, datang ke tempatnya Jero pas hari Kuningan, dan beliau sangat juga berbahagia. Bagaimana ceritanya beliau bisa menuntun Semeton Putu ini sampai saat ini terus mengikuti arahnya Jero? Sampura tiang niki makin nyelasang ini kerentenan Putu Elia datang rau ring ajang sani iring tiang ring gedong niki awalnya ragana rau ring kayangan ring puncak Kuningan
raris rauh niki kudu ke pondok merasakan wenten linggih hide ratunya. Niki pun boyo titiang sani narik ragana rauh sendiri nyembah bakti sujud ring ajang ide ring gedong ring linggih hide sani iring titiang ratu ayu ratu biak sakti sunaring pucak rangde ragana nunas penugrahan nunas penuntun bisa merasakan sendiri niki kenten pemargin ragan. Iya semua. Sangat singkat, lugas dan tegas. Itu yang memang kita harapkan. Sahabatku, sahabat milenial, sahabat spiritual, aku selalu ingin berbagi dengan kalian. Tadi telah aku berbagi. Mudah-mudahan selanjutnya aku bisa bersua lagi sama kalian. Ya, ini sahabatku, saudaraku dari Rusia. Oke. Niki seperti titiang ada paikatan sekali anak sarang ibu. Nah, Jeremy merasakan bagaimana ikatan batin seorang anak dari Rusia dan ibu dari Bali. Secara biologis tidak ada hubungan, tapi rasa yang menghubungkan. Rasa nyaman, tenang, kemudian rasa bakti pada yang di atas. Sahabatku, ingat, aku sudah berbagi sama kalian. Aku ucapkan sampai ketemu nanti episode yang selanjutnya. Ingat, aku berpamit. Om Santi Santi Om. Sahabatku, seorang yang datang dari luar negeri, dari jauh di seberang sana, di bangsa beruang merah di Rusia. Dia hadir ke Bali untuk mencari jati diri, karena dia sudah melalang buana ke Jawa, ke Kalimantan, Kutai, bahkan tempat-tempat lain. Dia bercerita tentang apa? Tentang kuntilanak. Dia bercerita tentang apa? Tentang dedemit. Tentang roh-roh halus yang ada di bumi Nusantara ini. Pada akhirnya dia ketemu sama seorang teman spiritual, temanku di puncak Rangde, Jerome. Nah, di sana katanya dia datang sendiri bersujud bakti pada Ratu Niang Sakti yang ada di puncak Rangde. Diang Sakti yang ada di puncak Rangde juga. Beliau meyakini. Akhirnya beliau menyerahkan diri pada Jerome untuk kemudian menjadikan dirinya seorang Hindu. Akhirnya beliau menyerahkan diri pada Jerome, menyerahkan dirinya dengan penuh keyakinan bahwa dia punya rasa, dia punya bakti di sana, bahwa sesungguhnya rasa itu tercipta sebuah kedamaian. Nah, sahabat, kalau orang luar negeri sudah percaya, kalau orang dari jauh sana sudah percaya dengan keyakinan kita, dengan apa yang kita yakini, nah, kenapa kita mesti harus mengkondisikan kita sebagai umat yang ada di tanah Bali mestinya lebih dan lebih untuk mempercayai, bahkan menjalankan adat istiadat agama yang ada di tanah Bali, yaitu Hindu Dharma. Karena kalian sudah merasakan Hindu yang ada di Bali beda dengan Hindu yang ada di India. Karena budaya, tradisi, religius Bali, jenius Bali, kearifan lokal Bali tidak bisa dipisahkan dengan agama. Sahabat,
aku sudah berbagi. Aku ingin pamit sekarang. Aku ingin istirahat. Mudah-mudahan selanjutnya aku lebih bisa berbagi tentang keindahan, berbagi tentang kenyamanan. Bahkan kalian semakin dekat dengan aku. Aku tunggu kalian di channelku. Aku ingin tidur, sahabat. Menggali inspirasi, menggali mutiara yang ada di tanah Bali. Om Santi, 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 Om.